Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kita juga masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah mulai kita dengan materi kerohanian yang dilaksanakan sebelum jam pembelajaran pertama. Nah, materi kerohanian yang hari ini kita akan bahas bersama-sama yaitu adalah sholat tarawih bersama imam. Nah, apabila ada seorang laki-laki tidak mendapati atau terlambat sholat isya berjamaah dengan imam, apakah ia boleh menunggu imam sampai selesai sholat isya lalu melaksanakan sholat tarawih dengan imam tersebut? Nah, di sini kita mari bareng-bareng untuk membahasnya. Sesungguhnya sholat isya merupakan suatu kewajiban. Nah, berdasarkan di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Dan ada juga di sini surat Al-Baqarah 238. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusus. Jadi kalau imam misalnya sudah memulai 1 rakaat, nah kita harus menunggunya dulu, nanti rakaat kedua baru kita mengikuti dengan imamnya. Jadi biar kita nanti bareng-bareng. Nah, imam nanti selesai, nah kita kan belum selesai, jadi kita berdiri untuk menjalankan sholat tersebut. Sholat tarawih di sini, mengapa sholat malam atau sholat tarawih pada bulan Ramadan dinamakan dengan sholat tarawih? Nah, di antara sholat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat tarawih yang sunnah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Salat ini dilaksanakan setelah salat isya di setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kaum muslim melakukan ibadah di malam bulan Ramadan dan menjadikan bagi kaum laki-laki seorang imam dan bagi kaum perempuan seorang imam pula. Beliau mengatakan, barang siapa yang bangun untuk beribadah di malam bulan Ramadan karena imam dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tengah malam, nah dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan, pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya bacaan dalam sholat id. Apa yang dibaca dalam sholat id di sini hukumnya adalah sunat muakkad. Nabi SAW selalu
mendoakan dan memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk keluar menghadirinya. Salat Id dilakukan tanpa adzan dan tanpa iqomah. Ia terdiri atas 2 rakaat, di mana disunahkan membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua membaca 5 kali takbir, tidak termasuk takbir ketika berdiri. Setiap kali takbir, kedua tangan diangkat dan di antara 2 takbir diam sejenak. Terus menggunakan sajadah. Apakah boleh menggunakan sejadah untuk keperluan lain seperti untuk tempat duduk atau yang lainnya? Dari ajaran Islam kita memahami bahwa ketika sholat seseorang wajib suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempat sholatnya atau tempat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal Islam dikenal menggunakan sajadah yang kita kenal sekarang karena sholat boleh dilakukan di atas tanah selama tidak dikotori oleh najis atau hal yang lainnya. Jadi lebih baik kita memakai sejadah. Rasulullah telah memberikan keleluasan dalam masalah ini ketika mengatakan dalam hadis yang terkenal, "Untukmu bumi dijadikan tempat untuk bersujud dan tanahnya suci." Jadi harus suci, jangan sampai ada kotoran atau najis, karena kalau ada kotoran atau najis kita udah sholat tapi sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus benar-benar bersih karena untuk menjalankan ibadah. Terus hak menjadi imam. Apakah boleh seseorang menjadi imam sementara pengetahuannya hanya berupa hafalan Al-Quran tanpa mengetahui atau hafal-hafal kitab lainnya? Nah, di sini mungkin ya orang-orang fikih, mungkin ahli-ahli fikih di sini menjelaskan atau menyebutkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafal kitabullah. Jadi atau jika mereka sama dalam bacaan Al-Quran, maka yang didahulukan di antara mereka adalah yang paling mengerti tentang sunnah. Seandainya mereka sama juga tentang sunnah, maka didahulukan orang yang paling tua. Mereka menetapkan hal ini berdasarkan sesuai dengan panutan atau ajaran Al-Quran. Jadi kalau jadi imam harus benar-benar yang memiliki ilmu pengetahuan, yang sudah tua mungkin ya, yang memiliki ilmu pengetahuan yang benar-benar dia menguasainya, hafalan Al-Qurannya, hafalan surat-suratnya. Terus biar apa ya, biar dengan fasih untuk menjalankan sholatnya. Nah, untuk mungkin untuk hari ini dari uraian-uraian tersebut dapat kita memahami untuk menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih bagus. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi kerohanian bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.